masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang perwira polisi yang berdinas di Polda Sumatera Barat ditipu hingga 20 miliar rupiah. Pemilihan suara ulang di Solo berjalan aman dan lancar. Pemungutan suara ulang anggota DPD RI digelar. 2 orang calon yakin lolos. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Delviandri memasuki tahap 2 di Kejaksaan Negeri Padang setelah dilimpahkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Usai diperiksa dan menerima berkas dari kepolisian, tersangka dibawa ke Lapas Kelas 2A Muaru Padang pada Jumat sore pekan lalu. Menurut Jaksa Penuntut Umum Rahmadani, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus penipuan sebelumnya dengan korban seorang perwira polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Kasus ini telah inkrah di pengadilan. Modus yang dilakukan pelaku berupa investasi tanah milik kaum mabut. Padahal tanah itu bukan milik mereka. Korban karena percaya kemudian mentransfer sejumlah uang. Kasus ini kembali mencuat setelah korban melapor ke Barreskrim Mabes Polri jika uangnya belum dikembalikan pelaku. Kasus TPPU ini berkasnya dinyatakan lengkap. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan ada pengembalian uang dari tersangka lainnya yang bisa dijadikan bukti di pengadilan. Melakukan penipuan terkait ada investasi dengan tanah ini, ada almarhum Lehar juga nih, tanah kaum makbut ya. Kemudian ada investasi begitu, diiming-imingilah korban ini untuk berinvestasi di tanah tersebut yang pada dasarnya tanah itu bukanlah milik mereka. Nah, kemudian ada kelanjutan kepercayaan, kemudian mentransfer uang sebanyak 20 miliar. Nah, uang 20 miliar inilah dipergunakan untuk pengurusan-pengurusan yang tidak jelas. Tersangka dijerat jaksa dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saat tersangka digiring ke mobil minibus milik kejaksaan, tersangka berusaha menyembunyikan wajahnya dari lensa jurnalis. Tak hanya itu, tersangka juga berusaha membanting kamera salah seorang jurnalis. Namun beruntung, sang jurnalis bisa mengelak sehingga kameranya tidak hancur. Robiha melaporkan dari Padang. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang anggota DPD RI di Solo, Komisi Pemilihan Umum setempat menyediakan hadiah menarik bagi warga yang telah mencoblos di TPS. Komisioner KPU Solo, Desi Arisandi mengatakan, bagi pemilih yang sudah mencoblos di TPS akan diberikan kupon undian berupa peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang akan diundi saat peluncuran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurut Desi, penyediaan kupon undian ini merupakan salah satu upaya dari KPU Solo untuk meningkatkan partisipasi warga agar datang ke TPS guna memberikan hak suara mereka. Salah satunya juga kita menyediakan door prize itu kepada pemilih, itu kita sediakan kupon door prize di 236 TPS ini. Itu kita sediakan kupon door prize yang nantinya akan kita undi saat acara launching atau peluncuran Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 khusus untuk di Kota Solo. Itu kita agendakan tanggal 15 Juli Senin di. Sementara itu menurut Bawaslu Solo, selama pelaksanaan pemungutan suara maupun menjelang pemungutan suara ulang dilaksanakan, berjalan dengan aman dan lancar. Pihaknya mengakui tidak menemukan adanya pelanggaran yang krusial di daerah ini.
Seperti biasa, pertama kita memastikan bahwasanya seluruh tahapan proses, khususnya pemungutan dan penghitungan suara, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memastikan bahwasanya seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya. Alhamdulillah rasanya untuk pelanggaran yang krusial rasanya tidak ada, tetapi kita mesti melihat adanya alat peraga sosialisasi, bahkan ada alat peraga kampanye. Selama pelaksanaan pemungutan suara ulang di 236 TPS, hingga batas waktu pencoblosan berakhir, berjalan dengan aman dan lancar. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Pemungutan suara ulang atau PSU Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat digelar pada hari Sabtu pekan lalu. Animo masyarakat untuk datang ke TPS terpantau rendah. 2 orang kandidat anggota DPD RI dari 16 calon yang ikut berkompetisi, yaitu Emma Yohana dan Irman Gusman, meyakini bahwa mereka akan lolos ke Senayan pada PSU ini. Emma Yohana yang merupakan petahana anggota DPD RI mencoblos di TPS 5, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Ya tentu kita harus optimis ya. Kita harus optimis, kita lakukan pemilihan ulang karena ini adalah putusan. Kita berharap masyarakat yang cerdas untuk memberikan pilihan. Jauh sekali. Ya ini buktinya kan dari hampir baru 10% berarti ya. Lebih kurang 10%. Dan ini hampir merata dari info-info yang kita terima ya dari daerah. Sedangkan Irman Gusman tidak bisa mencoblos karena tidak memiliki KTP Padang. Dia hanya memantau pelaksanaan PSU di beberapa TPS. Walau demikian, dia merasa yakin terpilih karena didukung oleh salah satu ormas keagamaan. Ya tentu saya percaya ya, karena di sebelah saya ada Pak Yosmeri, Pak Marhadi yang sudah lama ya. Jadi insya Allah lah ya. Tapi buat saya yang paling penting bahwa PSU diadakan hari ini dilaksanakan dengan baik. Ya kita tunggu sampai jam 1, ini kan baru jam 11.30 ya. Ya 11.30. PSU ini merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Juni lalu yang memerintahkan KPU Sumatera Barat untuk menggelar PSU berdasarkan gugatan Irman Gusman. Sebelumnya, nama Irman dicoret oleh KPU Sumbar karena berstatus terpidana dengan putusan 4,5 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun dalam putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, putusan itu dianulir menjadi 3,5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun yang berlaku sejak 2019 hingga 2022. Laude Joharjo Anse melaporkan dari Padang.